Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempraktekkan tata cara mengurusi jenazah sampai dengan menguburkan. Kami dari kelas Ekonomi Syariah kelas F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Disney Putri. Di sini saya akan mempraktekkan untuk memandikan jenazah. Sebelum itu, jenazah adalah jasad atau tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian memandikan jenazah ialah membersihkan dan menyucikan tubuh jenazah dari kotoran dan juga najis yang menempel. Setelah itu, hukum memandikan jenazah yaitu harus syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua sebagian tubuh jenazah ada, yang ketiga itu bukan mati syahid, dan yang keempat adalah bukan bayi yang meninggal akibat keguguran. Syarat orang yang memandikan jenazah yang pertama itu beragama Islam, balik dan berakal, yang kedua itu soleh dan jujur, yang ketiga dapat dipercaya, yang keempat mampu menutupi aib jenazah, yang kelima adalah berniat memandikan jenazah. Jika jenazah tersebut adalah perempuan, maka yang wajib memandikannya yaitu yang pertama ibunya, neneknya, keluarga terdekat perempuan, dan suaminya. Saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, yaitu seperti tempat untuk memandikan mayit, kemudian kapas, katembat, gayung, ember untuk wadah air bersih, air, dan juga sabun shampoo. Tata cara memandikan jenazah yang pertama itu membaca niat. Niat untuk jenazah wanita yaitu nawaitu ghusla lil hadhil maitati fardholillahi ta'ala. Yang kedua yaitu mengguyur jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang ketiga yaitu membersihkan mulut, lubang hidung, lubang telinga, selah ketiak, selah jari-jari tangan, dan selah jari-jari kaki. Yang keempat yaitu dudukkan jenazah sedikit lebih tinggi, kemudian tekan-tekan perutnya hingga kotorannya keluar sambil disiram oleh air. Siram atau basuh dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian miringkan mayat ke sebelah kiri, kemudian basuh lambung kanan bagian belakang sebanyak 3 kali. Kemudian miringkan mayat ke sebelah kanan, kemudian basuh lambung kiri dengan belakang sebanyak 3 kali. Siram kembali jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki sambil digosok, kemudian rambut jenazah diberi shampoo. Siram jenazah dengan air kapur barus dan air bidara. Tata cara wudhu pada jenazah yaitu sama seperti wudhu pada manusia yang masih hidup, tetapi bacaan niatnya itu berbeda. Niat untuk mewudhukan jenazah yaitu nawaitu wudu'a li hadhil maitati lillahi ta'ala. Kemudian barulah diawali dengan menyiram mukanya sebanyak 3 kali. Itu siram tangannya dari ujung jari ke siku. Diawali dari sebelah kanan. Kemudian siram kepalanya, telinga dari sebelah kanan, dilanjutkan ke telinga sebelah kiri, dan kaki bagian kanan, setelah itu kaki bagian kiri. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinity dengan NPM 351010109. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengafani. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya selai kain dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Meskipun para ahli fuqaha atau ahli fikih memilihnya antara batas minimal dan batas sempurna, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih. Diberi wewangian bila mengafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya wajib dianggap berlebihan. Batas minimal mengafani jenazah bagi laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan juga kain. Hal yang disunahkan dalam mengafani jenazah yang pertama yaitu kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, juga kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian terlebih dahulu. Tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Lalu kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Yang ketiga adalah tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah rinciannya yaitu jenazah perempuan, kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lapis.
atau 5 lembar kain. Urutannya, lembar pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat menutupi pinggang hingga kaki, lembar kelima menutupi pipi dan paha. Langkah pertama yaitu hamparkan 3 helai tali pada bagian kepala, bagian pinggang, dan bagian kaki. Langkah kedua yaitu hamparkan kain panjang di atas 3 tali sebagai lapisan pertama, dengan kain yang lebih pendek dari sebelumnya di sebelah kanan. Lalu, lakukan lagi pada sebelah kiri. Lalu, timpa kainnya dengan kerudung di bagian atas. Lalu, timpa kain kerudung dengan kain baju kurung di bawahnya. Lalu, timpa baju kurung dengan sarung pada bagian bawahnya. Langkah ketiga yaitu pakaikan baju kurung kepada mayit. Lalu, langkah berikutnya yaitu pakaikan kerudung pada mayit. Baik, tali mayit pada bagian kepala. Lalu, tali kedua pada bagian pinggang mayit, lalu talinya diletakkan di sebelah kanan mayit. Lalu, tali yang terakhir di bagian kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'ati takbiratul fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir warhamha wa'afini wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ghasilha bil ma'i was salji wal bardi wal nafha minal khotoya kama nafat tawbal abjadu minadasa wa abdilha daral khaira min dariha wa ahla khaira min ahliha wa zawja khaira min zawjiha wa adkhilha jannata wa adkhilha jannata wa a'idna min adabil qabri aw min adabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taghfi lana ba'daha wa ghfir lana wa laha wa la iqlana lina wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Ada 3 orang yang turun lebih dahulu ke lubang kubur jenazah. Orang pertama menerima bagian kepala. Orang kedua menerima bagian tengah perut. Orang ketiga menerima bagian kaki. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke lahat dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan jenazah di dalam kubur, disunahkan membaca doa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian tali pengikat dilepas dan kain kafan yang ada di bagian muka dibuka sehingga wajah jenazah dalam keadaan terbuka. Bagaimana kau merasa Kemudian pipi kanan jenazah harus menempel ke tanah. Ada 2 jenazah wajib diazankan dan ada jenazah yang tidak wajib diazankan ketika dimakamkan. Yang pertama, yang boleh diazankan menurut mazhab Syafi'i, azan dikuburkan boleh dilakukan karena dikiaskan dengan azan saat bayi dilahirkan. Yang kedua, yang tidak boleh diazankan. Yang pertama yaitu anak muslim yang belum mencapai balik karena
belum memenuhi syarat sebagai mukallaf atau tanggung jawab agama. Yang kedua, orang meninggal dalam keadaan bunuh diri atau melakukan dosa besar karena perbuatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, yaitu jenazah yang tidak ditemukan atau tidak diketahui identitasnya karena tidak dapat dipastikan status agama dan identitasnya. Setelah sudah diazani dan dikomati, kemudian jenazah ditutup dengan papan. Setelah ditutup papan, tahap selanjutnya yaitu ditimbun dengan tanah. Setelah selesai dikuburkan, disarankan membaca doa sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabatku, Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabatku, Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabatku.